Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajini. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه limpahan puji kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan pujian kehadirannya sebagai gerbang pembuka rahmat dan pengampunannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gerbang membuka kebahagiaan bagi hamba-hambanya, membuka rahasia anugerahnya yang kekal dan abadi. Limpahan puji kehadirat Allah yang maha menerbitkan matahari dan bulan dan seluruh apa-apa yang muncul dari keajaiban alam, yang kesemuanya merupakan bukti bahwa Allah Maha Agung, Maha Luhur dan Maha Indah, Sang pemilik kerajaan langit dan bumi, tunggal dalam kesempurnaan, tunggal dalam keindahan, tunggal dalam kekuasaan, tunggal dalam keabadian, tunggal memiliki setiap jiwa dan jasad dan setiap ruh dan semua yang ada di alam semesta. Allah yang dengan menyebut namanya tenanglah jiwa, yang dengan banyak mengingatnya maka jadilah hal itu rahasia kebahagiaan bagi hambanya. Ketika jiwa mengingat Allah, ketika jiwa berzikir kepada Allah, ketika jiwa rindu
akan membawa efek dan keberkahan bagi dirinya dan bagi alam sekitar. Jiwa yang demikian kecil tampaknya sanubari kita ini akan merubah keadaan sekitar jika ia bercahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Apabila penduduk masyarakat beriman dan bertakwa, akan kulimpahkan keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Jelas sudah ketakwaan muncul daripada jiwa yang bertakwa, maka mereka itu keberadaannya membawa keberkahan dan membawa efek yang besar pada alam sekitar. Demikian dahsyatnya sanubari yang dipenuhi cahaya Allah berpengaruh di alam, mewangikan alam dan memperindah. Semakin banyak maksiat dan kejahatan, makin rusaklah alam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ma wasi'ani ardi wala samai, innama wasi'ani qalbi 'abdiyal mu'min." Tidak akan cukup untuk menampungku langitku dan bumiku. Yang cukup menampungku adalah jiwa hambaku yang beriman. Lebih luas dari alam semesta, sanggup menampung keagungan Allah Jalla wa'ala. Demikian indahnya hati kita yang hanya berupa gumpalan daging yang kecil, tapi tersimpan di dalamnya cahaya keagungan jika ia mau memupuknya dan memanfaatkannya pada hal yang benar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab jiwa Allah merubah alam semesta. Sifat yang telah baku dari sunnatullah berubah dengan kehendak ilahi karena kemuliaan hati. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dilemparkan ke apinya Namrud, maka Nabi Allah Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan semulia-mulia untuk bertawakal adalah Allah. Kalimat agung dari jiwa yang mulia ini merubah hati, sehingga turunlah firman bunyi bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah sejuk dan dingin dan membawa keberkahan kepada Ibrahim, wahai api. Kuni, jadilah engkau wahai api, bardan wa salaman ala Ibrahim, sejuk dan membawa kesejahteraan bagi Ibrahim. Allah sudah ciptakan api itu panas. Allah telah ciptakan api itu panas dan membakar segala sesuatu yang menyentuhnya. Tapi Allah balikkan ketentuannya karena jiwa yang bermunajat, jiwa yang berdoa, jiwa yang mulia dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Berbalik keadaan api menjadi sejuk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sanubari dan jiwa yang memuliakan Allah. Semakin besar kemuliaan Allah di dalam hatinya, maka semakin ia membawa kemuliaan dalam kehidupan bagi dirinya dan bagi sekitar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengikat erat jiwa dan sanubari yang terikat pada para salihin. Kita bicara Nabi Allah Ibrahim, demikian mulianya. Bukan Nabi Ibrahim sendiri, tapi orang-orang dan siapapun yang mencintai Nabi Ibrahim turut termuliakan. Sekarang yang saya sampaikan bukan manusia, hewan. Diriwayatkan dalam Syikhul Iman oleh Imam Baihaqi, juga di dalam tafsir Imam Qurtubi, 3 seekor katak tidak tahan melihat Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud. Tidak bisa berbuat apa-apa seekor katak, dia hanya menaruh air di mulutnya.
Tambah besar mulutnya seekor katak mau memadamkan api Nabi Ibrahim, lebih besar dari bukit, ditaruh kayu bakar oleh Raja Namrud. Katak mengambil air dari sungai dan melompat-lompat dan menyemburkan air itu kepada api. Tidak berguna perbuatan katak ini, tidak akan bisa memadamkan api. Tapi yang Maha melihat Allah melihat jiwa seekor katak yang kecil, yang tidak dilihat oleh makhluk lainnya. Allah tahu niat daripada hambanya yang kecil itu, cintanya kepada Nabi Allah Ibrahim, dan niatnya menyelamatkan Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim sudah dilindungi oleh Allah. Maka Allah mengharamkan katak untuk dibunuh sampai akhir zaman. Semua katak, padahal perbuatan satu saja. Yang berbuat satu, semua katak sampai akhir zaman haram dibunuh. Sampai diriwayatkan lebih dari 20 hadis pelarangan Nabi SAW membunuh katak. Sehingga para sahabat datang kepada Rasul mengajukan, ada katanya jenis obat tapi diambil dari katak, harus membunuh katak. Rasul melarang, jangan jadikan pengobatan dari katak. Kenapa? Dilindungi sampai akhir zaman. Kenapa? Satu di antaranya pernah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Allah menghargai keinginan mulia, walaupun tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun tidak bisa merubah keadaan, tapi hal itu dihargai oleh Allah dan dilihat. Lebih-lebih lagi orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad SAW, pemimpin para nabi dan rasul, dan ingin membantu apa-apa yang diperjuangkan oleh Rasul. Perbuatannya tidak berarti barangkali, tapi itu besar dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, "Inna ahsanal kitab kitabullah." Semulia-mulia kitab adalah kalamullah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadith wa ahsanal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk dan bimbingan adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanul hadith, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik yang diucapkan bibir adalah yang ada di pada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka perindah bibir kita dengan kalam Allah, perindah jiwa kita dengan cahaya kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia petunjuk adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami petunjuk dan bimbingan itu banyak. Ada yang memberikan bimbingan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kalau kita lihat semua, pilih mana bimbingan yang muncul dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik dari semua bimbingan yang ada. Bimbingan tidur, bimbingan makan, bimbingan hidup, bimbingan nikah, bimbingan bermasyarakat, bimbingan rumah tangga, dalam segala hal. Yang terbaik adalah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Barakatuh. Ahsanul hadi wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Maksudnya, hadis ini Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan makna kalimat yang terakhir ini, wa muhdatsatul umur wa syarrul umur muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru, adalah hal-hal baru yang bertentangan dengan syariah. Selama hal itu wafaq sunnah, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariah dan sunnah, maka hal itu adalah hal yang baik. Disinilah munculnya istilah kalimat bid'ah yang sering kita dengar dan sering kita bahas juga. Hadis ini bicara tentang hal ini. Imam Ibn Hajar menjelaskan tentunya
bahwa yang disebut bid'ah itu, jika hal itu hal-hal yang baru dan tidak bertentangan dengan syariat dan sunnah, maka hal itu tidak terlarang. Tapi jika bertentangan dengan sunnah dan syariat, maka hal itulah yang terlarang. Ini yang dimaksud hadis wa muhdatsatu wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, maksudnya yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, juga di dalam Tuhfatul Ahwadi yang menukil ucapan Imam Ibn Rajab, bahwa ia berkata, sudah cukup firman Allah yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat keadilan dan kebaikan, menyambung hubungan dengan kerabat, dan melarang hal-hal yang mungkar dan hina, dan mewasiatkan pada kalian untuk saling mengingatkan satu sama lain. Ayat ini, katakan Imam Ibn Rajab, dengan munculnya ayat ini sudah cukup memberi perintah semua hal yang baik. Apakah itu diajarkan oleh sang Nabi atau belum diajarkan? Semua hal yang baik sudah diperintah oleh ayat itu, dan semua hal yang buruk sudah dilarang oleh ayat itu. Itu ayat sempurna daripada penjelasan makna syariat dan sunnah. Semua hal yang baik sudah diperintah di situ, selama tidak bertentangan dengan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua hal yang buruk sudah dilarang. Jadi kalau seseorang berkata zaman sekarang hal-hal seperti maulid dan hal-hal yang baru di zaman sekarang dikatakan bid'ah munkar, tidak juga, karena semua hal yang baik sudah diperintah oleh Allah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hal yang buruk sudah dilarang. Narkoba di zaman lalu tidak ada. Apakah kita tidak bisa mengharamkannya? Karena di zaman Rasul tidak ada narkoba, tidak ada larangannya. Tentunya tidak demikian. Kembali karena hal itu merusak dan memabukkan, kiasnya kepada khamr, maka haram secara mutlak. Demikian hadirin hadirat pada pula hal-hal yang baik, hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat dan sunnah juga sudah diperintah oleh Allah dalam ayat itu. Jadi jika seseorang ingin mengenal mana bid'ah yang baik, mana bid'ah yang buruk, sudah ada firman-Nya, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi katakan Imam Ibn Rajab, ayat itu sudah memerintah semua perbuatan baik. Diriwayatkan dalam hadis atau belum teriwayatkan, sudah ada perintahnya pada ayat itu. Dan juga ayat itu sudah melarang semua hal yang mungkar. Apakah ada di zaman Rasul atau belum ada di zaman Rasul? Jelas sudah makna daripada kalimat bid'ah yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, juga menukil banyak dari fatwa-fatwa al-Imam dan lain. Hadirin hadirat, hal-hal yang baru setelah wafatnya Rasul banyak diperbuat oleh para sahabat. Di antaranya penjilidan Al-Quranul Karim oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para Khulafaur Rasyidin lainnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah saat itu. Wahai khalifah, banyak dari orang-orang yang hafal Quran dibunuh. Maka alangkah baiknya kalau Al-Quran kita kumpulkan jadi satu jilid, jangan terpecah-pecah. Di masa itu Al-Quran terpecah-pecah, ada yang ditulis, ada yang dihafal, ada yang ditulis di kulit kota, ada yang ditulis di tembok. Ayat-ayatnya sudah diatur oleh Rasul. Surat ini, ayat ini, setelah surat ini sudah diatur oleh Rasul, tapi belum dijilidkan jadi satu. Maka Sayyidina Umar berkata, jilidkan ini ya Rasulullah. Oh ya wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar Siddiq menolak. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Bagaimana aku berbuat sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasul? Maka Sayyidina Umar berkata, wallah fihi khair.
Tapi ini mengandung kebaikan untuk umat nanti. Kalau seandainya yang hafal Quran ini dibantai terus, akhirnya habis yang hafal Quran, tidak ada lagi orang yang akan mengenal Al-Quran setelah generasi kita. Bahaya. Maka demi menyelamatkan Al-Quran, tentunya mengandung kebaikan, dijilidkan Al-Quran itu. Baru mulai di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, belum selesai sampai beliau wafat, teruskan di masa Sayyidina Umar, baru selesai di masa Sayyidina Utsman bin Affan, hingga sekarang disebut Mushaf Utsmani. Mushaf yang selesai di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, disepakati oleh seluruh sahabat, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan juga para sahabat lainnya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Hadirin hadirat, beruntunglah jiwa yang memiliki, beruntunglah kita ini yang memiliki penuntun paling suci, manusia yang paling indah akhlak, manusia yang paling ramah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Kalau kita lihat tadi bagaimana api bisa menjadi sejuk oleh Nabi Allah Ibrahim dan doanya, Allah juga banyak tunjukkan hal-hal agung di alam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul memanggil bulan purnama, di malam bulan purnama, Rasul keluar dari batas kota Makkah bersama orang-orang kufar Quraisy. Rasul menunjuk bulan dan bulan itu datang bergulir di udara mendatangi panggilan Nabi Muhammad SAW. Lantas Rasul memerintahkannya terbelah, maka bulan terbelah. Dan terlihat betapa besarnya bulan. Ternyata bulan yang dilihat bukan sekecil itu, ternyata bulan itu demikian besar, mendekat dan mendekat ke bumi. Lantas diperintahkan terbelah di udara, maka bulan itu terbelah di udara, taat kepada perintah Rasulullah SAW. Lalu bulan itu dikembalikan pada posisinya, lantas ia pun bergulir di udara kembali ke tempatnya. Kita sudah memahami bahwa bulan itu punya rotasi yang tidak bisa berubah. Tidak mungkin bulan bisa berubah posisi sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, tetapi jelas bulan itu ada yang mengatur rotasinya, ada yang mengatur putarannya, ada yang mengatur cahayanya, ada yang mengatur posisinya. Dialah Allah. Jika Allah menghendaki, maka bulan itu pun taat kepada Allah dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau SAW adalah orang yang paling bertanggung jawab, paling peduli terhadap orang-orang yang mencintai beliau dan membela beliau, walaupun mereka barangkali banyak berbuat salah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika paman beliau Abu Talib yang di saat sakaratul mautnya diperintah oleh sang Nabi mengucap syahadatain, dan Abu Talib menolak. Karena apa? Karena takut kalau dia mengucapkan, nanti orang-orang kafir Quraisy semakin menyiksa Nabi. Jiwanya beriman tapi tidak mau mengucapnya. Maka Abu Talib wafat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berarti perjuangan Abu Talib itu sia-sia? Bukankah dia yang membelamu di saat semua orang mencaci dan menghinamu? Apakah berguna perjuangan beliau yang demikian hebatnya berakhir dengan kematian yang tidak berarti, menolak ucapan syahadat? Rasul merah padam wajahnya dan berkata, "Balkan, berguna perjuangan Abu Talib. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kalau bukan aku yang perjuangkan, Abu Talib sudah ada di jurang neraka yang terdalam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Abu Talib ada di pantainya neraka. Kenapa bisa di pantai neraka? Karena disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW dari dasar neraka. Kenapa bisa di dasar neraka? Bukan mati dalam kekufuran,
sebagaimana tuduhan sebagian dari saudara kita mengatakan Abu Talib mati kafir karena menolak syahadah. Tentunya kalau dia mati dalam kekufuran, Rasul tidak akan mensyafaatinya. Rasul mensyafaatinya berarti dia wafat dalam iman walau tidak mengucapkannya. Kalau tidak, Rasul tidak akan mensyafaatinya. Dan di sini kenapa ia sampai masuk ke jurang neraka? Karena menolak perintah Rasul mengucap syahadat. Karena di sini sudah bukan antara paman dengan keponakan. Abu Talib kan pamannya Nabi. Ini bukan paman dan keponakan ini. Ini antara hamba dengan utusan Allah. Kalau seseorang diperintah oleh Rasul langsung dengan perintah di hadapannya berbuat ini, tidak ia perbuat, mati dalam kekufuran dan dosa besar. Nah ini Abu Talib diperintah oleh Rasul mengucap syahadat, tidak mau, bukan karena menentang Nabi, karena takut nanti Rasul makin disiksa oleh orang-orang semacam Abu Lahab dan lainnya kalau Abu Talib mengucapnya. Jadi Abu Talib tidak mau mengucapnya demi menjaga sang Nabi, tapi ketidaktaatannya kepada perintah Nabi terkena dosa. Maka Rasul mensyafaati Abu Talib sallallahu alaihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat sekali ucapan sang Nabi, laula ana, kalau bukan karena aku, kata Rasul, yang mensyafaatinya, maka fitarkil asfal minan nar. Demikian perjuangan sang Nabi membela orang-orang yang memperjuangkan dan mendukung beliau sallallahu wasallam wa baraka alaih, sehingga dilimpah-ruahkanlah kemuliaan pengampunan kepada umat ini. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan menyampaikan pengampunan Allah demikian mudahnya. Jika seorang pemuda datang dengan air mata mengalir untuk bertaubat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sudah banyak berbuat dosa, aku minta dihukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia Allah yang jawab, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh perbuatan-perbuatan pahala menghapus dosa-dosa. Maka gembira pemuda ini dan berkata, ya Rasulullah, adali, wahai Rasul, apakah ini untukku sendiri? Rasul menjawab, hadali ummati, ini untukmu dan untuk seluruh umatku. Mereka yang memperbanyak pahala, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, carilah pengampunan Allah dalam segala hal daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara sholat satu ke sholat satunya terdapat pengampunan. Kita sholat zuhur lalu sholat asar, diampuni dosanya antara zuhur dan asar. Di antara satu sholat ke sholat lainnya terdapat pengampunan. Di antara sholat Jumat satu ke Jumat lainnya terdapat pengampunan. Di setiap zikir, setiap habis sholat terdapat pengampunan. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang mengucap amin di saat imamnya mengajarkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dia mengucapkan amin, maka malaikat akan mengaminkan ucapan sang imam dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu karena ucapan amin saja. Mengaminkan imam. Idza wafaqa aminum bi amin malaikat, jika bersatu dan bersamaan aminnya bersama aminnya para malaikat, tentunya amin yang teratur. Ketika imamnya mengucapkan waladhdallin, dia beri beberapa detik lalu mengucapkan amin. Di saat itu pengampunan Allah turun bagi mereka. Demikian hadirat indahnya pengampunan Allah muncul pada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin, saya tidak berpanjang lebar karena kita akan berzikir bersama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh wilayah muslimin muslimat. Nanti ini beberapa hari yang lalu saya kembali dari Denpasar, Bali.
dakwah di sana semakin makmur, namun butuh doa dan munajat dari kita agar Allah Subhanahu wa taala tidak memecah belah muslimin di sana, agar jiwa mereka bersatu, agar mereka terus diberi kemudahan. Apa-apa yang muncul daripada kejadian semacam berlakunya undang-undang pornografi dan lainnya sempat memberatkan posisi muslimin di Bali, tetapi ketabahan mereka membuat permasalahan yang muncul, ketajaman antara perbedaan Hindu dan Muslim bisa diredakan oleh saudara-saudara kita. Dan acara di malam itu diteruskan dengan ziarah ke makam Ratu Khadijah, seorang wanita muslimah. Dijelaskan sebagian mengatakan wanita muslimah yang mati syahid yang pertama di Bali. Kenapa? Karena dia adalah seorang putri raja dari kerajaan Patungan yang menikah dengan seorang pangeran dari Madura, masuk Islam tanpa pengetahuan ayahnya raja. Maka ketika putri ini diketahui oleh ayahnya bahwa ia telah berubah akidah, maka diperintahkan untuk diikuti dan dibunuh. Maka putri itu pun jika mengetahui ia akan dibunuh karena ketahuan melakukan salat, maka ia pun berkata, kalau seandainya kalian mau membunuh aku silahkan, tapi tolong jangan dibakar. Kalau seandainya aku nanti meninggal setelah dibunuh lalu muncul wangi, maka jangan dibakar tubuhku, tolong dikubur saja. Mereka tidak tahu cara orang mati itu dikuburkan, masa itu dia dibakar. Belum mengetahui ajaran Islam tentunya. Tolong jangan bakar tubuh saya, kalau saat tubuh saya wafat nanti keluar wewangian. Demikian doanya Ratu Khadijah ini dibunuh sebab karena dia melakukan sholat, dan setelah dia wafat seluruh wilayah pemecutan itu wangi dengan semerbak yang tidak diketahui asalnya. Maka tubuhnya tidak dibakar, tubuhnya dimakamkan. Lalu tidak lama datang perintah raja untuk mengeluarkan tubuh untuk dibakar sebagaimana adat istiadat. Tapi Allah tumbuhkan pohon yang demikian besar dan dahsyatnya. Pohon itu tumbuh dalam satu hari, tumbuh pohon yang sangat besar di atas makamnya, menutup makamnya agar tidak bisa diambil jasadnya. Demikian doa yang dimunculkan oleh Ratu Khadijah kepada Allah agar tubuhnya tidak dibakar. Allah muliakan dia sebagai wanita yang syahidah, wanita yang mati syahid dibunuh karena melakukan salat. Allah jadikan tubuhnya wangi bagi alam sekitar, dan Allah jaga tubuhnya agar tidak disentuh oleh mereka untuk dibakar. Demikian ziarah selesai larut malam, dan setelah itu kembali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dakwah saudara-saudari kita di Denpasar Bali, dan juga saudara-saudara kita di Manokwari dan Barat, dan juga kita berdoa untuk kemaslahatan muslimin di bumi Jakarta, khususnya mulai masuk musim hujan. Kita berdoa pada Allah semoga musim hujan ini dijauhkan dari musibah yang menimpa bumi Jakarta dan sekitarnya, ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami bertawassul dengan keagungan nama-Mu ya Allah, agar Kau jauhkan fitnah dan musibah bagi muslimin khususnya di bumi Jakarta. Ya Rahman ya Rahim, jauhkan fitnah dan musibah bagi muslimin di bumi Jakarta. Kami telah lihat dahsyatnya datang musim hujan tahun-tahun yang lalu yang menenggelamkan sebagian bumi Jakarta. Ya Rabb, jadikan tahun ini hujan membawa rahmat. Ya Rahman ya Rahim, kami yakin setiap bibir menyebut nama-Mu, Kau ringankan musibah bagi muslimin. Di sini ada ribuan bibir yang akan memanggil nama-Mu ya Rahman ya Rahim. Angkatlah musibah bagi muslimin. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah
amal insyaallah ta'ala minal amin.